Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Wamungkas dimanapun Anda berada, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menerawang, memprediksi apa yang terjadi kepada Bapak Jokowi terkait dengan kasus ijazah yang teman-teman juga lihat. Beliau sejak menjadi presiden sampai saat sekarang ini terus diserang oleh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ada kelompok yang terus mencari dan ingin mengetahui tentang keaslian ijazah Bapak Jokowi ini. Walaupun dari pihak kampus UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya adalah asli. Walaupun ada guru atau dosen dari Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa beliau Pak Kasmujo pernah menjadi dosennya. Walaupun ada teman-temannya juga yang sudah menunjukkan ijazahnya dan ijazah itu sama dengan yang dimiliki Bapak Jokowi. Namun orang-orang tetap tidak percaya dengan keaslian ijazah Bapak Jokowi ini. Bahkan mereka tidak percaya dengan Polri, tidak percaya dengan pengadilan yang ada di negeri ini. Ini sungguh sangat ironi. Dan beberapa hari terakhir, kalau tidak salah 3 hari terakhir, kita juga melihat bahwasanya ada ucapan dari Ketua PDI Perjuangan Ibu Megawati juga menyinggung masalah ijazah Bapak Jokowi ini. Disinilah bola panas terus bergulir dan banyak menjadi pertanyaan dari rakyat. Jadi persoalan ini semakin membesar. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa Bapak Jokowi ini dari mulai menjadi wali kota ini diusung oleh PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah, apakah PDI Perjuangan ini tidak mengetahui keaslian ijazah Bapak Jokowi? Atau kalau orang masuk di partai PDI ya suka-suka saja tanpa diteliti terlebih dahulu. Inilah menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Karena sekali lagi PDI yang mengusung Bapak Jokowi menjadi wali kota Solo, PDI yang mengusung Bapak Jokowi menjadi gubernur DKI, dan PDI Perjuangan juga yang mengusung Bapak Joko Widodo ini menjadi presiden, bahkan sampai 2 periode.
Disinilah letak permasalahannya. Kenapa PDIP tidak memvalidasi ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi? Karena ucapan dari Ibu Megawati, ya tunjukkan saja, semuanya mudah. Ini yang menjadi aneh. Ini sungguh sangat membingungkan. Karena kita ketahui bersama, PDIP lah pengusung dari Bapak Jokowi. Seharusnya PDI Perjuangan tahu betul tentang keaslian ijazah Bapak Jokowi ini. Namun inilah cerita yang terjadi. Endingnya apa? Nanti kita saksikan bersama. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menerawang bagaimana perjalanan kisah kehidupan dari Bapak Jokowi dimulai dari saat kecil berusia kurang lebih 12 tahun. Di usia 12 tahun memang keadaan Bapak Jokowi boleh dibilang sangat sulit karena aura energinya terlihat gelap. Ini menunjukkan seseorang mengalami masalah yang cukup berat. Bisa masalah ekonomi keluarga, bisa juga masalah kesehatan. Yang pasti aura energinya gelap. Lalu di usia kurang lebih 17 atau 18 tahun, disinilah aura energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini ada cahaya. Auranya muncul namun terlihat sangat kecil. Dan semakin lama karena kerja keras dan perjuangan Bapak Jokowi yang sangat luar biasa, akhirnya aura energi itu meledak dan terpancar sangat terang benderang saat beliau berusia kurang lebih 24 atau 25 tahun. Di usia ini aura energinya terpancar sangat terang. Dan bahkan ini pancaran energinya sangat lama sampai usia kurang lebih 31 atau 32 tahun. Pancaran energi itu tetap terpancar sangat terang. Lalu di usia 33, 34, 35 auranya terus mengecil. Dan puncaknya di usia kurang lebih 37 tahun, aura energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini menjadi gelap. Ada persoalan yang cukup berat dihadapi oleh Bapak Jokowi di usia kurang lebih 37 atau 38 tahun ini. Lalu aura energi itu terpancar terang kembali secara mendadak. Di usia berapa? Di usia kurang lebih 42 atau 43 tahun. Jadi ini berproses, gelapnya ini singkat dan kemudian langsung meningkat naik dan pancarannya menjadi terang benderang saat beliau usianya kurang lebih 42 atau 43 tahun. Selanjutnya aura energi itu terus terpancar sangat terang benderang. Sampai usia 50 tahun energinya tetap sama pancarannya, terang benderang. Lalu ada penurunan energi di usia kurang lebih 55 tahun. Di sini energinya sedikit menurun. Mungkin ada problema atau permasalahan yang cukup serius yang selalu dipikirkan oleh Bapak Jokowi ini. Dan selanjutnya di usia 56, 57, dan 58 dan puncaknya usia 60 tahun, aura energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi terpancar terang kembali. Selanjutnya pancaran aura energi itu terus menjadi terang sampai usia kurang lebih 62, 63, 64. Di sini saat usia beliau 64 tahun, aura energi itu masih cukup terang benderang. Namun di usia kurang lebih 65, 66, dan 67 aura energi itu menjadi sangat gelap. Ini menunjukkan bahwa Bapak Joko Widodo memiliki atau sedang pikirannya boleh dibilang berat. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa beliau istilahnya merasa kecewa dengan apa yang terjadi pada belakangan ini. Permasalahan ijazah ini terus digaungkan, fitnahan terus disampaikan oleh orang-orang yang bertentangan kepadanya. Inilah kehidupan dan inilah politik. Jadi teman-teman,
Dari kisah atau cerita atau kasus yang dialami Bapak Joko Widodo ini, kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga di dalam menjalani kehidupan ini. Jasa-jasa Bapak Jokowi sungguh sangat luar biasa. Seperti kita lihat bersama kiprah sepak terjang beliau berusaha keras untuk membangun negeri ini, kita sudah lihat hasilnya seperti apa. Kita sudah saksikan pembangunan yang boleh dibilang cukup merata dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Papua, pembangunan jalan khususnya ini juga sudah ada dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun di dalam politik sudah tentu ada yang tidak sepaham, ada lawan-lawan yang terus ingin menjegal, terus ingin membunuh karakter yang kita miliki. Inilah sahabat yang bisa saya sampaikan, apa yang saya lihat dari Bapak Joko Widodo. Semoga kasus tentang ijazah ini segera terselesaikan dan rakyat Indonesia damai. Tidak ada lagi demo-demo atau ucapan-ucapan kotor yang kita dengar di media sosial. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.